Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di Masjid salat subuh berjamaah dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan pagi ini saya melanjutkan kajian kita tentang doa-doa yang penting yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita baru saja membahas doa yang memohon agar supaya hati kita diberi ketakwaan, lalu kemudian jiwa kita disucikan. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Pagi ini ada satu doa yang cukup pendek juga yang dituntunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni doa mohon agar supaya kita ini dijadikan sebagai orang yang mencintai Allah. Doa supaya tidak hanya mencintai Allah tapi juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah, ya, dan mencintai semua amal perbuatan yang mendekatkan diri kita agar supaya bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bunyinya lengkapnya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, hubbaka, bisa mencintaimu, ya.
wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin, dan juga mencintai amal yuqarribu, yang bisa mendekatkan ila hubbika, kepada cinta kepadamu. Jadi meskipun ini doanya 3 ya, poinnya ya, intinya minta diberi kecintaan kepada Allah, karena ujung-ujungnya itu ya cinta kepada Allah itu. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah ya, ini sebagaimana yang saya yakin kita semua sudah ketahui ya, itu merupakan salah satu ciri orang yang beriman ya. Ya, dan memang merupakan salah satu cabang iman ya. Cabang iman itu kan banyak ya, ada sampai 79 cabang. Nah diantaranya ya, itu adalah mencintai Allah ini ya. Dan mencintai Allah ini kalau di dalam apa yang bisa kita baca di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu posisinya bahkan harus melebihi cinta kita kepada siapapun dan apapun ya. Nah, ini kan luar biasa ini ya. Jadi ya, kita boleh mencintai yang lain-lain boleh, tapi cinta kita kepada yang lain itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi urut-urutannya itu baru cinta pertama cinta kepada Allah ya, cinta kepada Rasulnya pasti ya, ya. Lalu kemudian baru boleh cinta kepada yang lain ya. Ya. Tidak boleh itu cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu. Dan itu secara simpel digambarkan dalam Al-Quran dengan pernyataan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu memang sangat cinta ya. Asyaddu itu sangat di dalam mencintainya ya. Makanya karena sangat mencintai itu tadi, levelnya itu ya memang melebihi cintanya dibandingkan dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada juga sih memang ayat yang sampai secara detail ya, menginformasikan kepada kita mengenai ya semacam urut-urutan cinta begitu ya. Ya. Dalam surat apa itu ya, lupa saya suratnya itu, yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul in kana aba'ukum ya, dan seterusnya itu ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa amwalukum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sudah betul Pak Bisri Pak? Ya, oke ya, mudah-mudahan. Kadang-kadang kalau spontan gini kalau panjang-panjang begitu ada yang kelewat ya, apalagi itu rincian-rincian begitu ya. Ya. Jadi ayat itu intinya menjelaskan itu. Jadi kita tidak boleh itu mencintai bapak kita, mencintai anak kita, mencintai saudara kita, mencintai harta kita, mencintai tempat tinggal kita,
melebihi cinta kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada Rasul, melebihi cinta kepada jihad di dalam jalan Allah. Itu tidak boleh. Ya. Ya. Nah intinya apa? Sekali lagi intinya adalah bahwa cinta kepada Allah itu merupakan salah satu ciri yang sangat penting bagi orang yang beriman. Orang yang beriman kok tidak cinta kepada Allah itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, itu. Nah karena saking pentingnya cinta kepada Allah inilah maka sampai dituntunkan itu oleh Nabi kita untuk memohon ya, agar supaya kita ini bisa mencintai Allah itu. Ya. Jadi untuk beribadah dengan baik ya kita diperintahkan untuk memohon. Ya. Jadi meskipun diperintahkan Allah tapi kita juga diperintahkan untuk memohon gitu. Ya. Untuk mencintai Allah itu supaya kita bisa mencintai Allah itu juga diajarkan dengan doa sampai itu. Ya. Ini menunjukkan saking pentingnya mencintai Allah itu. Ya. Ya. Dan doanya eksplisit. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah aku mohon kepadamu ya, agar supaya engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk mencintaimu. Ya. Nah, yang kemudian perlu kita pahami adalah ya, dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Sebenarnya ketika kita berdoa ya, itu kan tidak semata-mata lalu kemudian kita meminta begitu saja selesaikan enggak. Jadi doa itu saya berkali-kali mengatakan sesungguhnya memiliki fungsi imperatif ya dan fungsi direktif sekaligus ya. Maksudnya apa? Doa itu mempunyai fungsi imperatif. Artinya apa? Kalau kita berdoa itu ya itu sesungguhnya sama saja dengan memerintahkan diri kita sendiri untuk mendapatkan apa yang kita mintakan itu. Jangan kok kita berdoa lalu kita tidak berusaha untuk mendapatkan yang kita minta itu. Gitu. Ya. Nah fungsi direktif ya lalu mengarahkan diri kita itu ya untuk menuju kepada apa yang kita mintakan kepada Allah itu. Nah terkait dengan permohonan agar supaya kita itu bisa mencintai Allah ya. Tentu saja kita ya harus tahu misalnya orang untuk bisa disebut sebagai mencintai Allah itu bagaimana misalnya. Supaya kita bisa mengarah ke sana. Ya. Nah dalam Al-Quran misalnya kita dapatkan informasi bahwa orang itu bisa disebut sebagai mencintai Allah kalau seseorang itu mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada orang mengatakan aku cinta kepada Allah, kok tidak mau mengikuti sunnahnya Nabi, itu sama aja dengan bohong gitu. Ya. Al-Quran dengan tegas menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Ya. In kuntum tuhibbunallah, kalau engkau menyatakan diri cinta kepada Allah, ya, fattabi'uni, ikuti aku. Kata firman Allah kepada Nabi suruh mengatakan seperti itu. Ya. Nah ini memang ceritanya ya ada pada zaman Nabi dulu itu orang yang menyatakan kepada orang lain mencintai Allah tapi tidak mengikuti Nabi. Ya. Makanya lalu kemudian ada ayat yang menegaskan kalau kamu cinta kepada Allah ikuti aku. Ya. Ya.
Nah, kalau kita sudah mengikuti Nabi, yang itu merupakan tanda cinta kepada Allah, Masya Allah, balasannya luar biasa. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, ya. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi ini yang juga penting kita pahami. Orang itu kalau sudah mencintai Allah, ya, maka orang yang mencintai Allah itu akan dicintai oleh Allah. Nah, bayangkan kalau orang kok dicintai Allah itu kayak apa itu ya? Ya. Orang baru dicintai, orang tua kita sudah sangat senang, dicintai istri kita sudah sangat kelepek-kelepek ya Pak Edi ya. Dicintai anak kita senang, dicintai tetangga kita itu senang, ya. Ini dicintai Allah, luar biasa kan. Ya. Dan tidak hanya itu, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Yaghfir lakum. Ya. Dan ayat itu masih ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, Masya Allah ya. Jadi berarti apa? Kalau kita tuh mohon dicintai, mohon bisa mencintai Allah, ya kita itu ya harus melaksanakan kiat, ya, kiat untuk mencintai Allah itu, ya apa tadi itu, dengan tidak ada lain ittiba Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini. Ya. Dan memang Rasulullah itu memang merupakan suri toladan yang terbaik yang memang harus diikuti oleh orang-orang yang beriman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ya. Ya. Jadi ini kiat yang paling penting untuk bisa disebut sebagai mencintai Allah itu, yakni harus mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, kalau kita itu kok mau mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tadi Allah akan mencintai kita, ya, dan akan mengampunkan dosa kita. Bahkan malahan kalau kita merujuk salah satu hadis qudsi, ya, di dalam hadis qudsi yang cukup panjang itu ada pernyataan dari Allah. Di hadis qudsi itu kan firman Allah yang tidak dalam Al-Quran tapi diriwayatkan oleh Nabi, ya. Itu Allah selalu mengatakan begini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya. Kalau ada orang yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Loh, sampai begitu Allah itu. Kalimat yang digunakan seperti itu. Artinya orang itu kalau sudah dikasihi Allah, oleh Allah dilindungi betul itu. Kalau ada orang kok memusuhi kekasih Allah itu, Allah menyatakan perang terhadapnya. Masya Allah. Nah kemudian Allah menjelaskan dalam hadis qudsi itu, ya, tidak ada orang yang paling aku sukai ketika orang itu mau melaksanakan amal-amal yang fardu, yang diwajibkan, ya. Ya, seperti sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, puasa, itu kan amal-amal wajib itu orang yang melaksanakan wajib itu sudah dicintai Allah, ya. Dan kemudian masih menambah dengan amal-amal nafilah, amal-amal tambahan, ibadah-ibadah sunnah.
Oh, kalau apa namanya sampai seseorang kok kemudian melaksanakan amal-amal yang difardukan ditambah dengan amal-amal yang sunnah, amal-amal nafilah tambahan tadi itu, ya. Kata Allah dalam hadits qudsi itu, aku akan menjadikan dia sebagai kekasihku. Ya. Lalu kemudian apa namanya? Setelah itu kemudian diinformasikan kalau orang itu kok sudah menjadi kekasih Allah, ya, yang dicintai Allah tadi itu, ya, sampai disampaikan dalam hadis itu dengan bahasa apa ya, semacam metafor, tentu saja bukan bahasa yang sesungguhnya begitu ya. Kalau seseorang itu dia melihat dengan mata Allah, kalau dia mendengar dengan pendengaran Allah, kalau dia melakukan sesuatu dengan tangan Allah, kalau dia berjalan dengan kaki Allah, terus sampai begitu. Itu kalau orang sudah menjadi kekasih Allah, orang yang sudah dicintai Allah. Dan untuk bisa dicintai Allah harus mencintai Allah dulu itu. Nah, untuk bisa disebut benci Allah kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang di bagian akhir dalam hadis qudsi itu disampaikan, ya, kalau dia mohon perlindungan akan aku lindungi, kalau dia mohon pertolongan akan aku tolong, apapun permintaannya akan aku beri. Ya. Makanya para wali Allah itu kenapa kok lalu kemudian doanya manjur itu ya, karena memang ini termasuk dari janji Allah itu dalam hadis qudsi ini, ya. Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nah sekali lagi ya, jadi oleh karena itu antara doa dan usaha itu terus berjalan, ya. Di satu sisi kita berusaha dengan kiat-kiat yang Allah berikan sendiri, kita menuju ke sana, tapi jangan lupa berdoa. Jadi dua ini nggak boleh nggak boleh terpisah nggak boleh. Ya. Doa, usaha dalam segala hal. Ya. Mau sampai ibadah, untuk bisa beribadah baik aja itu dengan berdoa kok. Ya. Jadi mohon untuk diberi kemampuan untuk beribadah yang baik aja itu diajarkan berdoa kok. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu misalnya. Ya. Nah, sambil juga kita belajar untuk beribadah dengan baik. Nah, terus begitu, ya. Rezeki juga begitu. Diajarkan berdoa. Ya. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wasi'an, ya. Tapi kan tidak hanya minta toh, ya bekerja berusaha untuk mendapatkan rezeki. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku mohon ilmu yang bermanfaat. Apa cukup berdoa toh? Tidak boleh, juga harus belajar yang rajin, ngaji yang rajin, baca buku yang rajin. Jadi selalu begitu, ya. Ya, jadi diperintahkan untuk melakukan sesuatu dan sekaligus agama itu juga mengajarkan doa untuk mempermudah supaya sesuatu itu bisa dilaksanakan. Ya. Nah, kembali lagi termasuk dalam hal mencintai Allah ini. Ya. Mencintai Allah ini diwajibkan, diperintahkan, sekaligus sampai dituntunkan doanya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak hanya mencintai Allah, juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah, ya. Termasuk juga mencintai semua amal perbuatan yang dengan amal itu kita bisa lebih dekat lagi di dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ya, kita semua ini termasuk orang-orang yang mencintai Allah ini, ya. Jadi dicatat oleh malaikat sebagai orang-orang yang mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya mudah-mudahan
kehadiran kita setiap pagi di majelis taklim seperti ini dicatat sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah dengan cara melaksanakan ajarannya, ya, masih berusaha menambah ilmu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, ini mudah-mudahan Allah catat sebagai bukti kita itu cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ulangi sekali lagi doa yang sedang kita bahas ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.